Kemudian yang berikutnya, wa yataqarrabaz zaman, waktu berjalan begitu cepat. Kayaknya hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun itu cepat sekali. La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilm. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya didahului dengan keadaan, didahului dengan kejadian ilmu-ilmu tercerabut. Dikatakan ilmu dicabut ini bukan ilmunya yang hilang, tapi biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mengangkat ulama. Ulama itu siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi, mewarisi sifat-sifat dan tugas-tugas nubuah. Jadi kalau para ulama justru tidak mewarisi sifat-sifat dakwah nubuah, dakwahnya para nabi, maka juga bukan ulama. Nah, ketika ilmu dicabut, apa yang kita katakan ulama sudah kehilangan nilainya. Yang muncul apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti di zaman itu mereka tidak kenal ulama kecuali karena bajunya yang bagus saja. Jadi orang-orang awam hari ini mengidentifikasi ulama itu dilihat dari pakaian. Masyarakat muslim di akhir zaman ini ngelihat ulama itu bukan pada ilmunya, tapi pada bajunya. Kalau bajunya bagus, itu ulama. Kita lebih ke sana mikirnya. Apalagi bajunya modis, ulama. Peci hijau, baju hijau, sarung hijau. Untung nggak mukanya hijau juga. Jadi kalau kita mengidentifikasi ulama berdasarkan baju dan pecinya, kita sudah salah. Benar kalau dikatakan ilmu tercerabut karena kita terjebak dengan penampilan. Nah, kita nggak boleh terjebak dengan penampilan itu, nggak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, abghadul ibadi ilallah, hamba yang paling dibenci Allah, hamba yang paling dimurkai oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairam min amalih, orang yang bajunya lebih bagus daripada perbuatannya. Dia mengenakan jubah ulama, dia mengenakan jubah kenabian, pecinya nggak salah-salah, jubahnya putih, gamis nggak salah-salah, bajunya lebih baik daripada amal perbuatannya. Dikatakan antakuna thiyabahu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Dikatakan bahwasanya bajunya baju kenabian, pakaiannya pakaian yang dipakai oleh para nabi, pakai imamah udeng-udeng, pakai jubah setelannya nggak tanggung-tanggung, udah kayak nabi aja, bajunya udah nggak tanggung-tanggung, udah kayak malaikat jalan aja, putih, bersorban, pakai imamah udeng-udeng. Wa amaluhu amalal jabbarin, tapi sayang perbuatannya sombong, petantang, petenteng. Dakwahnya isinya caci maki, memaki-maki, provokasi, menebar permusuhan dan kebencian. Ujung-ujungnya menggunakan panggung-panggung keagamaan untuk memperkaya diri. Makanya maksud Nabi,
Jangan tertipu oleh penampilan. Jilbabnya sih nggak salah, udah pakai sampai udel aja jilbabnya itu, udah sampai bawah, tapi mulutnya kalau ngomongin orang keriting. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ini maksudnya. Jadi mohon maaf ibu-ibu, jangan sampai bajunya ibu-ibu ini lebih baik daripada perbuatan. Kalau dulu ada istilah apa? BMW, body menipu wajah dulu. Kalau sekarang BMW, baju menipu watak. Bajunya Islami, bajunya ahli surga, wataknya ahli neraka. Nah itu maksudnya. Mangkana taubuhu khairam min amalih. Orang yang pakaiannya lebih baik daripada perbuatannya. Kalau pakaian kita bagus, perbuatan kita mudah-mudahan lebih bagus. Ya kalau orang itu istimewa dilihat dari pakaiannya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi itu bajunya tambelan, Bu. Makanya ibu-ibu yang isi lemarinya sudah penuh, yang pening, kondangan hari Minggu besok pakai baju yang mana? Ditanya kawannya, minggu besok kondangan, nggak tahu ya, nggak punya baju. Padahal bajunya ada sumpek di lemari, Bu. Dikasih ke orang sayang, nggak dikasihkan nyumpek-nyumpekin lemari. Malu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang bajunya saja tambelan. Fatimah bisa, Bu, kaya raya. Kata Nabi, kamu bisa kaya raya, suami kamu bukan Ali tapi. Karena Ali memang digariskan hidup sederhana, takdir dari Allah Ta'ala. Makanya kita mesti mawas diri. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian. Allah juga tidak melihat jasad fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu melihat bagaimana hati kalian, apa yang tersembunyi di dalam hati kita, wa a'malikum, dan bagaimana amal perbuatan kita. Balik lagi, kita sedang dihadapkan dengan suatu zaman di mana memang ilmu dicabut. Bahkan kita mengidentifikasi orang berilmu hanya sebatas penampilan saja. Kemudian yang berikutnya, watak zalazil. Ciri zaman sudah tua itu adalah terjadi banyak goncangan, gonjang-ganjing. Artinya adalah banyak terjadi gempa. Jadi ciri zaman sudah tua itu banyak terjadi gempa. Karena kalimatnya az-zalazil, ya bisa gempa, bisa goncangan sosial, konflik horizontal, berbagai macam gonjang-ganjing dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam hidup perpolitikan. Terlalu banyak gonjang-ganjing. Kalau dalam kalimat yang lain itu begini, khosfun bil masyriq wa khosfun bil maghrib wa khosfun fi jaziratil Arab. Gempa di timur, gempa di barat, sampai gempa di jazirah Arab. Itu tanda zaman sudah tua. Kala sudah mendekati terjadinya hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari berbagai macam bala musibah. Allahumma amin. Tapi yang jelas begini, az-zalazil itu kalau kita lihat sekarang ini di mana-mana terjadi berbagai macam konflik. Terjadi berbagai macam gonjang-ganjing. Orang beribut akan dunia. Sehingganya yang rusak adalah stabilitas, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian yang rusak. Ya mungkin ini sudah masuklah kalau zaman sekarang. Tambah lagi yang ketiga, wa yataqarrabaz zaman. Waktu itu kok cepat sekali. Cepat sekali. Ya kerasa nggak sih, Bu? Tiba-tiba kok udah Desember ya.
Perasaan baru kemarin 1 Januari itu. Kok cepet banget ya? Walaupun ada orang ngomong begini, kalau bagi Anda waktu itu sangat cepat, berarti hidup Anda indah. Tapi kalau waktu itu terasa lambat, berarti hidup Anda sengsara. Dipikir-pikir iya juga ya. Pengantin baru itu Bu, terasa cepat malamnya atau lambat kira-kira? Cepet amat ya. Nggak enak lagi kalau pengantin baru itu punya mertua ustadz. Subuh harus bangun soalnya kan. Malu sama mertua kalau ngebangun. Waduh, pening si mantu gitu. Takut kena marah. Atau begini perumpamaannya. Orang dalam penjara setahun tuh alangkah lamanya. Apalagi 10 tahun. Mengapa terasa lama? Karena hidupnya sengsara dalam penjara itu. Makanya benar juga kalau ada yang mengatakan, mengapa waktu berjalan terasa begitu cepat? Ya mungkin hidup kita terasa bahagia. Hidup kita terasa indah. Ada ibu-ibu yang protes, enggak juga Pak Ustadz. Saya itu terasa cepat dari bulan ke bulan itu karena banyak betul cicilan Pak Ustadz. Perasaan baru kemarin gua nyicilin udah ditagih lagi sama tukang kredit. Oh ternyata Bu, ternyata boleh jadi waktu berjalan begitu cepat karena terlalu banyak cicilan. Ternyata hidupnya tambah sengsara. Tapi yang jelas mengapa waktu berjalan begitu cepat? Karena kesibukan dunia semakin padat. Kalau zaman dulu kan orang kerja cuma setengah hari. Dari pagi pulang zuhur, zaman dulu kan. Nah kalau zaman sekarang, apalagi di Jakarta berangkat sebelum subuh, karena macet kan, pulang malam, kesibukan duniawi, dunia dikejar. Semakin modern zaman ini semakin kompetitif. Semakin kompetitif hidup manusia, makin materialistik, maka manusia akan semakin sibuk. Inilah yang disebut dengan firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Capek manusia berkompetisi, mengejar dunia, ambisi akan dunia. Selesai semuanya ketika mereka sudah dijejalkan ke dalam kubur. Jadi terus terang saja, kita ini terlalu sibuk. Dapat berapa tuh? 3 ya. Kemudian yang keempat, fitnah terjadi di mana-mana. Mengapa fitnah zahir terjadi di mana-mana? Karena zaman gadget, zaman media sosial. Apa-apa cepat viral. Makanya hati-hati, betapa banyak kemudian ibadah kita, amaliyah yang sudah kita kerjakan menjadi sia-sia gara-gara lisan dan tulisan kita. Hati-hati, karena berbicara zaman sekarang tidak hanya lisan, tapi pembicaraan dalam bentuk tulisan, nyebar di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Dan ingat, kita ini harus cerdas dalam bermedia sosial. Kalau kata orang sekolah, memperkaya literasi digital. Jadi jangan sampai informasi yang kita dengar di media sosial kita terima mentah-mentah. Kayak ibu-ibu itu, woi ribut emak-emak saya dengar, ngurumpi ribut. Karena ngapa? Mereka geger, anjas marah kawin lagi. Kasihan amat dia nitami, kata emak-emak, udah dasar emang laki-laki itu ya. Kalau gua mah males jadi dia nitami itu, masa dibolehin? Udah rame, tak dengerin Bu ngomongin sepanjangan. Ngomongin apa Bu? Kata saya, itu loh Pak Ustadz anjas marah, kawin lagi, dia poligami, mau-mauan dia nitami itu. Itulah karena kita nggak kaya literasi. Padahal berita anjas marah kawin lagi itu di film, bukan beneran. Itu mak percaya karena nggak ditonton sampai selesai kan, nggak dibaca sampai selesai. Dia nitami udah digoblok-goblokin mama emak nih. Nah ini contoh kan, kita nerima informasi itu mentah.
nerima judulnya, membaca depannya, hanya melihat gambarnya, lalu kemudian kita percaya. Itu dia diwawancara sama siapa itu katanya? Maya Estianti. Nah, mama tambah percaya, nggak mungkin Maya bohong. Cobalah kalau kita ingin sampai tuntas nontonnya kan, luangkan waktu sedikit. Oh, ternyata di film. Enak kita. Nah, itulah bahayanya kita sekarang ini. Banyak fitnah yang begitu mudah menyebar. Kemudian yang berikutnya, wa yaksurul harju wa huwal qatlul qatl. Apa itu? Terjadi perang, bunuh-bunuhan di mana-mana. Wa huwal qatlul qatl. Bunuh-bunuhan di mana-mana. Tapi alhamdulillah Indonesia ini masih negeri yang aman, damai, sentosa. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perang saudara. Allahumma amin. Sekarang ibu-ibu lihat lagi geger itu di Suriah. Di Suriah itu rezim Bashar al-Assad yang sudah lama berkuasa digulingkan oleh pemberontak HTS namanya. Digulingkan, coba, sudah 20 tahunan. Suriah perang saudara. Perang ini sama-sama KTP-nya Islam. Sama-sama sholat, sama-sama teriak Allahu Akbar, tapi bunuh-bunuhan. Ketika rejim berkuasa tumbang, Bashar al-Assad kabur, entah kemana kaburnya. Penguasa baru berganti, jenderal-jenderal pendukung Presiden Bashar al-Assad digantung semua. Yang kayak gitu kan mengenaskan, betul nggak? Apalah arti kehidupan ini? Kok hidup cuman bunuh-bunuhan? Yang tepuk tangan siapa? Amerika. Yang memang memproduksi senjata. Sebelumnya Afghanistan, Amerika bikin Taliban. Taliban kemudian melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Afghanistan. Lalu Amerika ecak-ecak perang sama Taliban. Udah hancur Afghanistan. Taliban karena memang yang bikin Amerika. Ya udah, kata Amerika, udah selesai kita perang-perangannya. Sekarang kami pura-pura kalah. Sekarang kalian Taliban saatnya memimpin Amerika, memimpin Afghanistan. Amerika pulang pura-pura kalah. Habis itu nanti diserang lagi itu. Buat apa? Ya buat proyek senjata, buat menghancurkan Timur Tengah. Sebelumnya Mesir, Amerika mendanai Ikhwanul Muslimin untuk memberontak di Mesir. Maka terjadi kudeta yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin, didanai oleh Amerika Serikat. Baru saja mereka sukses kudeta, goncang Mesir. Amerika kemudian mendanai militer, hancurkan kembali Ikhwanul Muslimin. Kita hanya jadi bahan adu domba. Jutaan nyawa manusia hilang sia-sia. Nah, sekarang Suriah, Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan ISIS itu bikinan Amerika. Amerika bikin ISIS untuk menghancurkan Irak dan Suriah. Didanai oleh Amerika, goncang hancur. Lantas kemudian Presiden Bashar al-Assad dibantu oleh Rusia, ISIS nggak bisa mengalahkan. Amerika pinter, ISIS digeser dulu, Amerika mendanai HTS, pemberontak baru, mantan Al-Qaeda, itu dari Al-Qaeda, ya dari Amerika juga. Rusia agar nggak ikut campur di Suriah, dikasih mainan nyerang Ukraina. Ribut sibuk, Rusia perang sama Ukraina, lupa sama Suriah. Akhirnya HTS menang. Yang tepuk tangan siapa? Kembali Amerika. Dengerin tuh orang Islam, jangan mau dibegoin orang.
Ujung-ujungnya kita cuman diadu domba. Ujung-ujungnya kita sengsara. Makanya beruntunglah Bu, kita ini tinggal di Indonesia Raya tercinta ini. Nggak ada yang kayak gituan. Mau nggak ibu-ibu tinggal di Suriah sono? Hijrah gitu. Kena tembak kan macam-macam. Suriah, Irak. Nggak usah di sana lah, yang nggak perang Arab Saudi nggak enak Bu. Di Arab itu salah ngomong dikit ditangkep. Yang keenam ciri zaman sudah tua itu wayak surah fikumul malu fayafiq. Harta itu banyak berlimpah, tapi dihambur-hamburkan begitu saja tanpa ada pemerataan. Seperti yang saya katakan tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Harta dihamburkan mubazir. Contohnya apa? Pas pemilu, Bu, tabur di mana-mana. Money politik itu Bu. Alangkah murahnya uangnya, dibagi begitu saja. Walaupun saya nggak cuman menyalahkan calon wali kota, calon bupati, calon gubernur dan calon legislatif ya. Kita juga salah. Ada ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari masih monyong. Sehari 100.000 monyong, malah mendelik. Mau beli apa ini? Ke pasar Perumnas Buaya Halim, nggak cukup. Suami pening Bu, tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, senengnya bukan main emak-emak nih. Ya kan Bu ya, dikasih suami 100.000 sehari, monyong, nggak cukup. Dikasih caleg 100.000 5 tahun. Kalau kata Jemo ganteng gigi Bu, sumringah dia, suaking senengnya. Ini kan kita yang bikin tidak normal ini. Harta dihamburkan begitu saja. Bayangkan saya ngitung Bu, dari mulai pemilu, pilpres, pilkada serentak, alangkah banyaknya duit tabur di mana-mana itu. Alangkah banyaknya. Kan mubazir. Orang yang punya harta berlebih beli barang-barang yang sifatnya mubazir. Ada yang di luar negeri itu beli pasang kloset, dudukan toilet itu Bu, dari emas. Harganya sampai 20 miliar. Buat nongkrong doang Bu. Hanya buat berak. Mapas, alangkah kurang kerjaannya orang. Ada artis Bu beli bathtub, bak mandi itu harga 5 miliar. Cuman buat mandi. Padahal nggak usah jauh-jauh kalau cuman buat mandi. Datanglah ke pasar Perumnas ini, cari yang warnanya hitam, ada merek anti pecah itu. Itu 200.000, gede banget itu. Gede banget. Cukup dengan uang 200.000 dia bisa beli bathtub gede sebetulnya. Tanpa harus uang 5 miliar itu. Artis-artis kaya beli tas yang harganya miliaran. Ya kalau cuman satu tas harganya 1 miliar, mungkin dia pengen gengsi. Ini enggak. Berlemari-lemari tas-tasnya itu Bu. Lebih berharga tasnya daripada barang di dalamnya. Begitu dibuka barang di dalamnya apa? Pena 1, buku agenda 1, kemudian tambah lipstik, minyak angin dan minyak telon. Nggak ada harganya isinya, nggak seberapa. Tasnya yang miliaran. Banyak orang mubazir. Hajatan dengan cara yang wah-wahan mubazir. Biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Jadi kita dihadapkan dengan kondisi yang sedemikian rupa hari ini. Bahkan coba datang ke kafe-kafe terkenal itu, kafe-kafe mewah, harga kopi 1 gelas harganya 70.000. 1 gelas 70.000. Mending kalau minumnya dihabisin, nggak dihabisin Bu. Kata saya sayang amat nggak dihabisin itu, mahal 70.000 ini. Ada kopi yang harganya sampai 300.000. Orang miskin beli beras sudah dapat 20 kilo itu Bu. Beras yang premium kan, beras yang bagus. Dia minum kopi habis pun tidak 300.000. Bagi orang miskin sudah dapat beras 2 karung.
Nah, kita dihadapkan dengan zaman orang begitu mudahnya menghamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin pada akhirnya. Nah, makanya ini barometer kita untuk mawas diri agar tidak menjadi yang sedemikian rupa. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.